Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi Kurniawan, Prodi Ekonomi Syariah semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai praktek pengamalan ibadah dengan dosen pengampu Pak Muhammad Rashidi, di mana saya akan membahas bidang 1, yaitu toharoh dan sholat. Oke, yang pertama adalah toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh yaitu membersihkan kotoran, hadas maupun najis yang berwujud maupun tidak berwujud. Bagaimana caranya? Nah, saya akan membahas itu ada 3. Yang pertama itu wudhu, yang kedua itu tayamum, dan yang ketiga itu mandi wajib. Hendaknya di setiap gerakan toharoh ini diiringi dengan doa dan niatnya. Langsung saja, yang pertama adalah wudhu. Wudhu sendiri ialah menggunakan air. Bagaimana tata cara dan urutannya? Simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Allahumma askini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la atma'u ba'dahu abadan. Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nari wa su'id dar. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswadu wujuhu. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiran. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Allahumma harram syagri wa bashari ala nar wa adillani tahta arshika yawma dilla illa dilluk. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma sabbit qadamayya 'alas siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadikas sholihin. Allahumma inni a'udzu bika an tazilla qadamayya 'alas sirati finnari yawma tazilla aqdamil munafiqina wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang kedua adalah tayamum. Tayamum tidak menggunakan air melainkan debu yang suci. Nah, tayamum juga dapat digunakan untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil, tergantung dengan niatnya. Nah, tayamum
dapat digunakan ketika yang pertama tidak ada air, yang kedua adanya air namun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, yang ketiga berhalangan menggunakan air, contohnya ketika sedang sakit. Nah, bagaimana tata cara dan urutannya? Simak video berikut ini. Oke, untuk tayamum ini tata cara dan urutannya adalah yang pertama kita mencari bagian yang berdebu, yang bersih seperti dinding ini, dan kita menempelkan kedua telapak tangan kita pada dinding yang berdebu. Setelah itu kita bersihkan agar debu-debu yang kasarnya berjatuhan. Nah, setelah itu kita usapkan kedua muka kita sembari kita berniat. Nawaitu tayamuma listibahati fardholillahi ta'ala. Langsung kita mengusap muka kita. Nah, setelah itu kita bersihkan bekas debunya. Selanjutnya kita mencari bagian yang masih ada debunya. Terus kita bersihkan lagi. Terus kita mengusap tangan kita. Yang pertama sebelah kanan sampai ke siku, langsung sambung. Selesai. Setelah itu kita berdoa seperti doa sesudah wudhu tadi. Ya, sekian, terima kasih. Yang ketiga, mandi wajib. Nah, lebih afdolnya untuk menghilangkan hadas besar adalah mandi wajib, yaitu membasuh seluruh badan kita. Nah, bagaimana tata cara dan urutannya? Simak video berikut ini. Mandi wajib. Nah, untuk tata cara dan urutannya, yang pertama kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Setelah itu kita membersihkan kemaluan kita. Setelah itu kita membaca niat sembari kita membasahkan seluruh tubuh. Nawaitu ghusla rafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Disunahkan kepala 3 kali, bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Diusahakan seluruh air itu merata membersihkan seluruh badan kita. Apabila tidak yakin, bisa ditambahkan ke bagian belakang kanan kita dan bagian kiri badan kita. Nah, dan diusahakan juga di bagian persendian dan sela-sela bagian tubuh itu bisa terjangkau oleh air dan bersih. Nah, setelah itu kita berdoa setelah mandi wajib, yaitu doanya sama seperti doa setelah berwudu, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, setelah toharoh tadi, saya akan membahas tentang sholat. Banyak sekali macam-macam sholat di dalam Islam. Namun pada video ini saya akan mempraktekkan tentang sholat subuh. Bagaimana tata cara dan urutannya? Simak video berikut ini. Usolli fardal subahi raqataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sitta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sitta min syai'in ba'du. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alaik walakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tata cara dan urutan sholat wajib. Setelah itu saya akan membahas beberapa hal yang dapat mengubah ketentuan sholat wajib. Yang pertama adalah masbuk. Nah, masbuk ini bagaimana? Masbuk ini adalah ketertinggalan dalam rakaat itu, baik sebagian maupun semuanya dalam sholat berjamaah. Nah, bagaimana batasannya dalam masbuk ini? Yaitu ketika imam selesai ruku dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu sudah masuk ke dalam masbuk. Nah, dan digantikan sebanyak rakaat yang tertinggal itu ketika imam sudah selesai salam, maka digantikan rakaat yang tertinggal tadi oleh kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Nah, sholat ini dikerjakan ketika kita sedang uzur. Contohnya ketika kita dalam perjalanan atau musafir dengan minimal perjalanan itu sekitar 80 km. Nah, jamak itu seperti apa? Jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat fardu menjadi satu waktu. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang untuk jamak takdim itu dikerjakannya di awal waktu. Contohnya ketika kita sedang ingin melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan pada saat sholat zuhur. Niatnya bagaimana? Niatnya ada perubahan sedikit, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a takdim makmuman imaman lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita lanjutkan sholatnya ke sholat asar dengan niat usolli fardhul asri arba'a raka'atim majmu'an bil duhri jam'an takdim makmuman imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah jamak takhir, yaitu sama seperti jamak takdim, namun pelaksanaannya dikerjakan di akhir. Contohnya seperti sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu asar. Bagaimana niatnya? Yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atim majmu'an bil juhri jam'a takhir makmuman imaman lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sholat zuhur, yaitu dengan niat
usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhir imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah sholat qasar. Nah, sholat ini adalah untuk memendekkan atau meringkas sholat fardu yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, yang bisa dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Niat sholat qasar yaitu usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah sholat jamak qasar, di mana sholat ini adalah menggabungkan 2 sholat fardu menjadi 1 waktu dan meringkasnya menjadi 2 rakaat yang tadinya 4 rakaat. Saya akan mencontohkan sholat jamak takdim qasar dikerjakan pada waktu zuhur dengan niat usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a takdim qasran ma'muman imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya ada macam-macam sujud di dalam sholat maupun di luar sholat, yaitu yang pertama adalah sujud tilawah. Nah, sujud ini dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat sajadah dan dengan niat sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selanjutnya adalah sujud sahwi, di mana sujud ini dilakukan ketika kita ragu dalam melaksanakan sholat. Contohnya adalah kita merasa kelebihan dalam rakaat atau kekurangan dalam rakaat. Bagaimana niatnya? Yaitu subhana la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah sujud syukur. Nah, di mana sujud ini untuk bersyukur atas nikmat dan bisa juga sebagai rasa syukur kita karena kita terhindar dari suatu musibah. Nah, bagaimana niatnya? Yaitu alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihin. Setelah itu saya akan membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ini dibagi juga menjadi 3, yaitu sholat sunnah individu, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah pada waktu tertentu. Yang pertama, kita akan membahas tentang sholat sunnah individu yang dikerjakan seorang diri. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah ini dikerjakan tanpa adanya sebab dan bisa dilakukan kapanpun. Namun ada beberapa waktu yang tidak boleh dilaksanakan. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sholat sunnah wudu, yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah kita selesai berwudu. Niatnya usolli sunnatal wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid yang kita kunjungi. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah ini dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik yang qobliyatan maupun ba'diyatan. Contohnya seperti pada saat sholat zuhur, niatnya usolli sunnatal zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai sholat zuhur,
usolli sunnatal juhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Yang kelima adalah sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubah ini dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya, lalu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana niatnya? Usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Yang keenam adalah sholat sunnah tahajud. Adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya hanya sebentar. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Nah, bagaimana niatnya? Usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketujuh adalah sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah ini dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Nah, bagaimana niatnya? Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Yang pertama adalah sholat tarawih dan witir. Nah, sholat tarawih biasanya dikerjakan pada saat bulan Ramadan setelah sholat isya. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat sunnah witir 3 rakaat biasanya. Bagaimana niat sholat sunnah tarawih? Yaitu usolli sunnata tarawihi rakaataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Dan setelah itu dilanjutkan sholat sunnah witir, usolli sunnatat witri rakaataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sholat hajat. Nah, salah satu sholat sunnah ini biasa dilakukan oleh seseorang bila mana orang tersebut memiliki maksud dan tujuan serta menginginkan tujuan tersebut segera tercapai. Nah, bagaimana niatnya? Yaitu usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah sholat sunnah tasbih. Nah, sholat sunnah ini memiliki keutamaannya, yaitu untuk berzikir dan bertasbih hanya untuk Allah penguasa seluruh alam. Sama seperti namanya, sholat tasbih ini merupakan sholat yang dilakukan untuk memperbanyak tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana niatnya? Yaitu usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Ya, selanjutnya saya akan membahas sholat sunnah untuk waktu yang tertentu. Yang pertama adalah sholat id. Nah, sholat id atau hari raya itu ada 2 macam, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Nah, bagaimana niatnya? Untuk sholat idul fitri yaitu usolli sunnatal idul fitri rakaataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat sunnah idul adha adalah usolli sunnatal idul adha rakaataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sholat gerhana. Nah, sholat sunnah ini dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, bagaimana niatnya? Untuk sholat gerhana matahari adalah usolli sunnatal kusufi rakaataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Sedangkan niat gerhana bulan usolli sunnati khusufi rakaataini lillah makmuman imaman lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah sholat sunnah istikharah.
Nah, di mana sholat sunnah ini dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Atau jika seseorang dihadapkan kepada dua pilihan, mana yang akan dipilih, ketika itulah disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah istikharah ini. Nah, bagaimana niatnya? Yaitu usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video saya tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.